Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Dea atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi pada webinar Adindra yang insya Allah hari ini kita akan membahas tentang strategi ketahanan industri tambang. Apalagi kita kemarin sudah sempat mendengarkan bahwa ini merupakan menjadi salah satu andalan bagi negara kita saat ini di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ekonomi lokal. Ya, industri tambang menjadi salah satu industri yang masih sangat diharapkan dapat membantu perekonomian Indonesia agar benar-benar terjadi trickle down effect, agar pada akhirnya semua masyarakat eh, ikut serta mendapatkan kebaikan dari perkembangan industri ini. Nah, untuk itu, namun bukan berarti industri tambang tidak memiliki tantangan. Jadi, di webinar ini secara singkat tadi saya melihat berbagai jenis peserta yang hadir, mulai dari kalangan mahasiswa, profesional, bahkan beberapa aparatur negara. Jadi mungkin webinar ini akan memperlihatkan kita untuk bagaimana sih sebenarnya industri tambang itu bekerja, apa saja peluangnya, apa saja tantangannya. Mungkin untuk para teman-teman mahasiswa, apakah industri ini masih worth it atau masih punya ruang untuk membuat kita bisa bisa lebih berkembang jika nanti rezekinya join ke industri ini, karena masih sebagai salah satu green investment lah ya, green investment eh, yang sangat dibanggakan oleh negara ini. Oke, di tengah-tengah kita sudah hadir pemateri pertama kita, juga pemateri kedua kita. Kedua pemateri ini merupakan memiliki rekam jejak dalam industri pertambangan. Yang pertama ada Pak Harfiadi. Assalamualaikum Pak Harfiadi. Selamat pagi Pak. Ya, halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa diaktifkan kameranya kalau sudah stabil Pak. Oke, saya set dulu ya, bentar. Dan yang kedua ada Pak Afandi Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Afandi. Selamat pagi Pak Habib, makasih atas kesempatannya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, untuk mengefektifkan waktu, saya memperkenalkan Bapak Hadi sebagai pemateri pertama kita. Beliau adalah seorang profesional dengan pengalaman panjang di bidang financial analysis, financial planning, project capital, dan operation management, khususnya dalam sektor pertambangan. Sejak lulus dari Prodi Akuntansi Universitas Hasanuddin tahun 2005, telah langsung berkiprah ke salah satu perusahaan besar tambang internasional, PT Vale, dengan berbagai posisi, mulai dari Project Capital Financial Analyst hingga Senior Financial Analyst tahun di industri pertambangan ini. Tentu silahkan eh, mempersiapkan duduknya yang baik, mempersiapkan posisinya yang baik untuk mendengarkan materi, dan juga untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan ataupun insight-insight yang ingin didapat. Waktu mungkin eh, saya berikan kesempatan kepada Pak Harfiadi untuk membawakan materinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Habib dan rekan-rekan sekalian. Saya lihat pesertanya di sini sangat banyak ya, ada 46 orang, 38 itu adalah peserta yang diundang. Izinkan saya untuk. Oke, saya cuma ingin memastikan pertama, apakah teman-teman bisa melihat screen yang saya share?
Ya jelas Pak. Oke, baik. Ah, Oke, jadi topik Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi rekan-rekan sekalian. Sebelum kita mulai, saya juga pengen tahu nih sebenarnya audiens saya siapa aja. Boleh nggak teman-teman kasih reaction, angkat tangan aja di icon angkat tangan di bawah untuk teman-teman yang masih mahasiswa atau lagi aktif kuliah. Bisa raise hand, ada berapa orang? Oke, ada sekitar 14. Oh, banyak ya. Ada 13-14 Pak ya. 14, 16, 17, dari 43 orang nih. Oke, lumayan. Hampir 13 ya, setengahnya lah. Kemudian boleh turunkan tangan lagi. Kalau profesional atau yang sudah bekerja, mungkin bisa angkat tangan juga. Yang bekerja boleh dari 0 sampai 5 tahun dulu deh, angkat tangan. Ada berapa orang ya? Saya juga pengen tahu. Satu orang, terus yang berarti sisanya ada berapa orang? Dua ya? Dua, oke. Oke, yang bekerja dari di atas 5 tahun, di bidang apa aja? Oh, baik, ada Pak Toto, Ibu Irma, ya. Ada, oke, ada dua. Nah, kemudian spesifik yang bekerja di tambang, di industri pertambangan, baik itu kontraktor, kerja di perusahaan tambang, atau punya tambang juga boleh. Oke, ada satu orang. Baik, boleh turunkan kembali ikon tangannya. Terima kasih banyak responnya teman-teman sekalian. Tadi saya sudah sedikit diperkenalkan sama Pak Habib. Karir saya itu dimulai di tahun 2005 sebenarnya. Saya ada di Departemen Finance, khususnya di General Ledger Accountant. Dan pekerjaan pertama saya adalah pekerjaan yang menurut saya sesuatu yang sangat tidak saya kuasai di zaman kuliah, itu mengenai rekonsiliasi. Nah, saya di JL itu kerjaan utama saya tiap bulan adalah lakukan rekonsiliasi, utamanya rekonsiliasi bank. Tetapi ternyata rekonsiliasi itu justru menjadi fondasi kuat saya untuk karir saya ke depannya. Posisi saya terakhir itu sebagai FP&A manager di salah satu perusahaan tambang di mana di Indonesia, dia multinational mining company, dan sempat 1,5 tahun melenceng sedikit pekerjaan saya sebelum menjadi FP&A manager, saya pegang IT sebagai IT Operation Manager selama 1,5 tahun. Melencengnya bukan melenceng tidak baik, tapi itu sebenarnya melenceng baik. Oke, tanpa berpanjang waktu, topik hari ini adalah mengenai strategi ketahanan finansial atau keuangan industri tambang. Topik ini yang diberikan sama teman-teman dari Adinra Office, dan menurut saya ini betul-betul topik yang sangat-sangat up to date saat ini. Sebelum kita melangkah jauh, ada tidak teman-teman yang menonton pidato Presiden di tanggal 20 kemarin? Boleh angkat tangan? Tidak ada? Tidak ada, tidak ada nih. Oh, ada ya. Oke. Kalau misalnya tidak ada, saya pengen memberikan cuplikan ini sebenarnya. Oke. Ini adalah rekaman sesi pidato Presiden dari awal sampai akhir jam 12, dan saya pengen teman-teman fokus di grafik IHSG. Ada sobat Katlos di sini? Lihat grafik yang ditampilkan, kemudian lihat respon IHSG. Seram ya?
IHSG tiba-tiba melonjak turun dalam hitungan detik, hitungan menit. Saya juga melihat waktu itu dan memperhatikan kira-kira bagaimana sih respon pasar terhadap pidato presiden. Dan respon pasar waktu itu cenderung negatif, reaktif, bukan negatif, reaktif saat slide ini ditampilkan. Kenapa slide ini penting? Dan pada waktu itu yang memberi tekanan di market adalah saham-saham bukan hanya banking tapi korporasi tapi juga saham-saham tambang. Karena ternyata slide ini itu menunjukkan inisiasi pemerintah untuk membentuk satu badan baru yang mengelola tata kelola ekspor komoditi sumber daya alam. Nah, ini adalah bagian penting yang kita sebagai orang finance itu mesti memperhitungkan matang-matang apa impact finansial dari kebijakan pemerintah yang baru. Karena ini juga menjadi bagian dari strategi ketahanan keuangan industri pertambangan. Saya menampilkan ini pertama kali karena ini menjadi topik yang sangat hot kalau misalnya teman-teman mengikuti lini berita online, kemudian mungkin ada yang ikut grup Telegram. Nah, juga pembahasan-pembahasannya ini menjadi sangat penting. Di sini impact finansialnya sangat besar dan nanti kita akan bahas kenapanya. Oke? Jadi di diskusi kali ini kita akan membahas pertama mengenai ikhtisar apa yang menjadi hal-hal penting. Pertama, mengapa ketahanan finansial itu menjadi penting. Kita juga akan melihat sejenak mengenai model bisnis pertambangan, kemudian apa peluang dan risiko dari industri pertambangan, apa framework atau kerangka ketahanan finansial, dan kita juga akan melihat apa hubungan dari operasional perusahaan, biaya, pajak, dan tata kelola perusahaan. Paling penting mengenai struktur biaya, kemudian peran personil keuangan atau rule of finance, dan kemudian apa sih skill set atau keterampilan utama dari seorang FP&A analis, dan takeaway atau poin penting yang nanti bisa menjadi catatan kita bersama. Baik, mengapa ketahanan finansial itu penting? Teman-teman sekalian, ketahanan finansial menjadi penting karena yang mesti diingat, pertama, mining industry itu adalah industri yang kapital. Sehingga kenapa ketahanan finansial itu menjadi sangat berarti bagi perusahaan tambang, karena dia adalah industri yang padat modal, dia bukan padat karya. Padat modalnya justru itu adalah padat modal yang investasinya besar di awal. Dan dia sangat sulit untuk keluar atau menyesuaikan dengan cepat terhadap perubahan. Balik ke sini ya, ini adalah perubahan. Dan kalau kita lihat cut off yang ditawarkan oleh pemerintah, ini bukan main tahunan, ini main bulanan. Efektif 1 September dan efektif nanti ada lagi kebijakan baru 1 Januari 2027, which is itu cuma sekitar efektif 7 bulan dari hari ini. Industri padat modal, dia investasi awalnya sangat besar, tapi dia terlalu sulit untuk keluar dari bisnis ini kalau dia mau pull out, atau dia menyelesaikan dengan cepat terhadap perubahan. Perubahan baik itu secara kebijakan, secara compliance, secara aturan finansial, dan lain-lain. Nah, kedua, kenapa ketahanan finansial itu penting? Karena ada yang namanya volatilitas harga komoditi. Nah, industri pertambangan itu adalah industri yang tidak dapat mengontrol harga. Harga betul-betul ditentukan oleh pasar komoditi itu sendiri. Sehingga mereka sangat bergantung dan sangat tergantung dan dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas dari produknya. Baik itu batu bara, kemudian nikel misalnya, kemudian tin, bauxit, sekarang kita punya ferroalloy, dan ada lagi turunan-turunan dari rare earth mineral yang ada di Indonesia. Nah, karena volatilitas harga yang cukup tinggi, maka tentunya itu akan mempengaruhi pendapatan
yang juga akan cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Sehingga posisi finansial resilience atau ketahanan finansial itu akan membantu perusahaan untuk bertahan di masa-masa sulit. Industri padat modal, volatilitas harga, nah ada lagi yang mempengaruhi sebenarnya industri pertambangan. Dia sifatnya siklikal. Dia ada satu siklus, dia siklus kita bilangnya sih boom komoditi ya, di mana boom komoditi itu impact-nya pertama tiba-tiba ada kebutuhan yang melonjak dari komoditi itu, atau kalau tidak kebutuhannya tetap sama tapi harga melonjak waktu itu. Apa contohnya? Sekarang sedang terjadi ketegangan di Timur Tengah, pemblokiran Selat Hormuz itu men-trigger bom komoditi. Harga mineral naik, harga fuel naik, cuma karena ada satu kasus yang terjadi di Timur Tengah. Saya kembali ke tahun 2008 waktu Olimpiade di China. Olimpiade China waktu itu men-trigger harga nikel bisa melambung ke level 38.000 per metric ton. Nickel equivalent. Bayangkan 38.000 waktu itu saya masih bekerja di PT Vale, saya ingat itu memberikan margin yang cukup bagus bagi perusahaan. Kenapa bisa naik? Pertama, produksi nikel waktu itu sangat sedikit. Yang kedua, demand-nya sangat tinggi karena China membutuhkan baja yang sangat banyak untuk membangun stadion dan lain-lain, untuk mensupport untuk mensupport Olimpiade China waktu itu. Nah, ini kita sebut dengan boom komoditi dan ini sangat-sangat tidak bisa dikontrol oleh perusahaan, dan tetapi di satu sisi perusahaan dituntut untuk ada penurunan ya, bom komoditi ada penurunan, misalnya penurunan harga tiba-tiba. Kalau misalnya teman-teman ingat di pertengahan 2005 harga nikel itu sempat spike tinggi, kemudian dalam hitungan satu hari kemudian turun. Itu orang semua kaget tuh di industri, kok tiba-tiba harga di LME untuk future tiba-tiba naik dalam hitungan hari dan kemudian turun dalam hitungan satu hari. Itu tidak di situ kondisi supply and demand tetap sama tapi harga bisa spike. Oh, ternyata ada spekulasi harga yang terjadi di LME yang kemudian nanti terus diinvestigasi kenapanya, dirunut ke belakang, oh ternyata ada yang misalnya ada cash hedging komoditi nikel waktu itu yang membuat dia menjadi spike. Terakhir, kebutuhan atau ketahanan finansial itu menjadi penting karena ini berkaitan dengan regulasi serta kompleksitas perpajakan. Ini buat teman-teman yang ada di DJP atau yang bersinggungan dengan pajak di semua perusahaan ya, bukannya di mining, pasti kepatuhan terhadap regulasi dan perpajakan itu menjadi sesuatu yang mandatori. Nah, ketahanan finansial bukan tentang memaksimalkan keuntungan saja di masa baik, tetapi menjadi penting untuk bertahan di masa sulit karena dia adalah industri padat modal, tidak bisa cepat berubah, dan kemudian long term investment-nya itu di atas bisa 10 tahun. Jadi bayangkan ya, kalau kebijakan berubah tapi perusahaan itu tidak bisa agile, tidak bisa berubah secara cepat. Sebelumnya saya pengen tahu nih teman-teman, apakah penyampaian saya terlalu cepat, terlalu lambat, atau bisa diterima dengan baik sebelum saya lanjut? Aman kok Pak, aman. Siap. Kalau terlalu cepat, mohon diinterupsi saja ya. Baik, baik. Oke. Selanjutnya, ini adalah model bisnis pertambangan. Saya ambil dua contoh. Di sebelah kiri ini adalah model bisnis dari coal mining company. Kemudian di sini adalah PT Vale. Dia adalah integrated nickel mine and industry. Tentu di produk lain pasti punya flow yang berbeda, tapi ini adalah salah satu model bisnisnya. Kalau di coal, dia punya aktivitas yang namanya land clearing atau pembersihan lahan. Aktivitas itu dimulai di sini, kemudian setelah lahan dibersihkan, ada namanya overburden, mereka akan stockpiling overburden, dan kemudian batu bara yang jadi end product mereka itu mereka lakukan penambangan.
penambangan, kemudian dilanjutkan dengan proses untuk stockpiling. Dari proses stockpiling, mereka melakukan proses hauling, atau membawa stockpiling ini mereka simpan, namanya kita sebutnya dengan pit. Pit itu adalah area untuk menyimpan produk. Dalam hal ini adalah coal ya, batu bara ya. Nah, dari pit itu mereka kemudian akan lakukan aktivitas hauling ke stockyard yang ada di dekat port. Nah, biasanya di sini kalau coal itu karena mereka punya spesifikasi tersendiri, misalnya berapa ukurannya, kemudian das emasnya berapa, nah mereka pasti akan lakukan proses namanya coal crushing untuk mendapatkan spesifikasi dan blending dari customer mereka. Habis itu mereka lakukan proses yang namanya cold loading menggunakan barge atau barging ke main vessel untuk dilakukan pengiriman. Di industri nikel, saya ambil contoh PT Vale Indonesia Tbk, di sini mereka menghasilkan namanya wet ore stockpile. Tapi sebelum ke sini, sebenarnya mereka melakukan aktivitas ini juga. Mereka tetap melakukan namanya aktivitas land clearing, mereka melakukan pengupasan overburden dan kemudian melakukan stockpiling. Kemudian mereka juga mengambil nikel, di sini bukan batu bara tapi nikel, dan dilakukan stockpiling. Aktivitas inilah yang kemudian menghasilkan namanya wet ore stockpile. Nah, di slide ini saya cut aja karena sebenarnya ada aktivitas berulang di sini. Kemudian karena dia PT Vale saat ini adalah punya processing dan akhir produknya dia bukan berupa ore tetapi berupa nickel matte, maka dia ada proses lanjutan, yaitu ada namanya proses drying ore di equipment namanya dry kiln. Produknya adalah dry ore, di sini wet ore atau ore basah, ini dry ore atau ore kering. Kemudian ada namanya proses untuk reduction kiln, produknya namanya calcine. Kemudian di sini ada furnace, tempatnya dimasak dan lain-lain. Produknya adalah furnace matte. Kemudian ada namanya proses untuk converter atau converter, ini untuk enrichment nikelnya, dan produk akhirnya adalah nikelnya. Kenapa ini menjadi slide-nya ini dan semuanya ini berkaitan dengan uang, ada flow of money di sini, cost dan lain-lain ya. Jadi ini menjadi suatu pengetahuan penting yang kita mesti pahami di awal sebelum melangkah ke masalah finance. Masalah finance itu bisa kita utak-atik, tapi kalau teman-teman tidak mengerti ini, kita semua tidak mengerti ini ya, nggak ada artinya juga. Apa sih peluang dan risiko dari industri pertambangan? Peluang sangat tinggi, khususnya yang berkaitan dengan energi, infrastruktur, sama transisi kendaraan listrik. Untuk energi, sebagai contoh, saya pernah nonton podcastnya yang punya BP, CEO-nya BP. Itu kode sahamnya BP ya, saya lupa nama perusahaannya apa. Dia bilang bahwa sekarang mereka melakukan transisi ke dari coal mining industry ke EBT. Untuk 15-20 tahun ke depan, mereka memposisikan coal itu tetap sebagai generator income-nya mereka, cash flow mereka dari sana untuk membiayai inisiatif EBT-nya mereka. Nah, tetapi di sisi lain yang bisa saya bilang bahwa mereka tetap melakukan transisi energi ke industri energi. Mereka mau meninggalkan coal mining activity-nya ke EBT. Untuk transisi kendaraan listrik ya ini sudah hype banget ya. Sekarang PT Vale misalnya membangun EXPAL di 2 proyeknya yang ada di mana, di Baudopi dan Pemala. Kemudian kalau misalnya teman-teman sempat jalan-jalan ke area Morowali atau ke Wedabai, di sana EXPAL-nya udah sangat besar. Nah, produknya semua lari untuk mendukung transisi menuju penggunaan kendaraan listrik. Ini adalah salah satu peluang permintaan global. Kemudian potensi upside dari pendapatan sama margin yang tinggi karena ada boom komoditi tadi, ada price yang tiba-tiba naik. Nah, itu adalah peluang bagi industri pertambangan. Dari sisi negara tentunya
peluang ini juga menjadi kontribusi terhadap PDB kita. Pendapatan negara, kemudian ekspor negara, devisa, dan lain-lain, itu menjadi peluang bagi negara dengan adanya industri pertambangan. Permintaan jangka panjang masih tetap ada. Kalau teman-teman baca riset dimanapun, permintaan nikel, coal, kemudian juga fuel itu fuel oil itu masih sangat tinggi. Transisi energi ke EBT, waste to energy, itu ada inisiatif yang bagus, tetapi ternyata investasi di baliknya itu sangat besar. Dan transisi ini bukan transisi antara fossil oil kemudian ke energi terbarukan, itu bukan transisi yang bisa terjadi dalam jangka waktu 5 tahun, itu lebih dari 5 tahun. Nah, transisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan untuk tetap mengenerate cash, mengenerate income. Di balik itu ada resiko. Resikonya pertama adalah volatilitas harga. Seperti yang saya sebutkan di awal, para penambang atau perusahaan tambang ini tidak bisa mengontrol harga. Apa yang mereka bisa kontrol? Cost. Nah, karena volatilitas harga komoditi, baik itu produknya mereka, contoh harga coal, atau konsumsi utama mereka, apa misalnya fuel, ya kan, itu harganya mereka tidak bisa kontrol. Nah, itu menjadi risiko juga bagi perusahaan. Yang saya bilang tadi, ada kenaikan biaya operasional, biaya bahan bakar, tenaga kerja, logistik cost. Logistik cost buat perusahaan coal misalnya, ya logistik cost-nya pasti besar ya, karena mereka mesti membawa batu bara itu dari tepi sungai ke port yang ada di dekat lautan dan jaraknya sangat 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 jauh. Itu dipengaruhi juga sensitivitas terhadap perubahan harga fuel, kemudian kontrak dengan perusahaan ekspedisinya yang punya barging dan vessel itu juga sangat besar. Plus insurance, kalau misalnya dia mesti shipment ke daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi atau sensitif terhadap peperangan, nah itu insurance cost-nya juga akan naik ya. Jadi itu menjadi sebuah risiko. Nah, risiko lain ini adalah investasi yang padat modal. Investasi padat modal kalau tiba-tiba tidak diminta nih, perusahaan masih ingat nggak kasus banjir bandang di Sumatera? Ada satu perusahaan tambang yang sempat ditutup operationnya karena dianggap memberikan kontribusi negatif terhadap lingkungan. Walaupun pada akhirnya setelah itu diizinkan lagi untuk beroperasi. Jadi bayangkan ya kalau nah perusahaan ini setahu saya itu punya investor dari luar negeri maksud saya, yang baru saja masuk ke situ chip in untuk invest di sahamnya. Nah, saat mereka belum balik modal nih, tiba-tiba pemerintah nge-stop tuh perusahaan sementara, walaupun itu sementara, tapi stopnya itu kemudian memberikan trigger bagi investor untuk memastikan apakah investasi saya yang ratusan miliar atau triliunan itu tetap bisa balik nggak nih kalau perusahaan itu ditutup. Itu rame deh, teman-teman silakan googling nama perusahaan itu kalau nggak salah Martabe. Nah, itu menjadi pembelajaran yang bagus bagaimana bagaimana investasi jangka panjang itu mesti dipertaruhkan dengan atau mesti dipertemukan dengan kepatuhan terhadap aturan dan lain-lain. Tekanan ESG dan sustainability itu juga menjadi sesuatu yang penting. Kenapa ESG ini penting? Kalau teman-teman baca berita, PT Vale kayaknya baru saja mendapatkan pinjamannya. Dan pinjaman ini turun dengan landasan bahwa PT Vale itu memiliki rating ESG yang cukup bagus. Green bond dari luar negeri itu bisa masuk ke industri pertambangan jika ada kriteria ESG yang sudah dipenuhi. Nah, sekarang para investor itu lebih melihat, khususnya untuk ke pertambangan, lebih melihat ke rating ESG dari perusahaan ini. Kalau dia ratingnya bagus, mereka akan bisa mengeluarkan pendanaan yang cukup besar juga ke perusahaan ini. Dibandingkan mereka harus berinvestasi di perusahaan dengan resiko misalnya terhadap dampak lingkungannya cukup besar. Nah, itu mereka cenderung mikir-mikir. Nah, ini adalah resiko. Ingat bahwa pertambangan menawarkan keuntungan tinggi, tetapi hanya bagi perusahaan yang dapat mengelola volatilitas dan risiko secara efektif. Oke,
Eh, Teman-teman masih bisa mengikuti? Kita lanjut ya. Nah, sekarang apa sih financial framework yang mesti dimiliki oleh perusahaan? Saya bisa summary di 4 poin penting. Pertama, sebelum kita melangkah ke poin itu, pertambangan itu memiliki peluang tinggi, tapi diikuti dengan risiko yang tinggi. Ini selalu saya ulang. Dia memiliki peluang yang tinggi, risiko yang tinggi. Sehingga financial resilience itu menjadi sesuatu yang penting untuk dia bisa bertahan dan berhasil. Dia bisa long run, bukan hanya di hitungan setahun 2 tahun, kalau bisa 30-40 tahun, karena investment mereka sangat besar. Nah, apa yang menjadi kerangkanya supaya dia bisa bertahan? Pertama, perusahaan itu harus memiliki neraca keuangan yang kuat. Ini digunakan untuk bertahan di saat volatilitas harga dan pendapatannya menjadi sangat tinggi. Oke, apa tanda-tanda neraca keuangan yang kuat? Ya, debt to equity ratio-nya misalnya sangat rendah atau current ratio-nya sangat rendah, dan juga pasti cash-nya tinggi. Ingat, cash is the king. Oke, Anda bisa profit, tapi kalau trace back ke cash flow-nya ternyata itu tidak menjadi cash, is nothing. Jadi pastikan bahwa ini salah satu ukuran. Nah, banyak rasio-rasio lain yang rasio-rasio finansial lain yang bisa dipakai, tapi bagi saya dengan utang yang rendah, cadangan kas yang tinggi itu menjadi dua faktor yang nanti akan mempengaruhi faktor-faktor lainnya. Dua hal ini menjadi penting. Nah, setelah neraca keuangan yang kuat, dia pasti harus punya daya saing biaya, di mana jika perusahaan mampu mengelola biayanya secara efektif dan efisien, maka perusahaan inilah nanti yang akan lebih bisa survive lebih lama. Kenapa biaya menjadi sangat penting saat ini? Kembali ke tahun 2007, setahu saya 2005 saat saya join dengan PT Vale waktu itu, perusahaan produsen nikel dan eksportir di Indonesia itu cuma dua, PT Vale dan Antam waktu itu. PT Vale itu memegang sekitar 70% kuantiti ekspor nikel Indonesia. Kemudian setelah lahir IMIP di tahun 2007 dan kemudian produksi mereka di tahun 2007 ya. Maaf, 2011 ya. Ya sekitar itu. Nah, 2009 2010 mereka lahir dan kemudian mereka berproduksi masif sangat besar. Kemudian di 2020 kawasan IWIP juga berkembang dan mereka juga menghasilkan produk nikel walaupun sedikit berbeda dengan Vale. Ternyata lahirnya perusahaan-perusahaan atau industri nikel di kawasan-kawasan baru itu mengubah peta persaingan perusahaan tambang yang ada di khususnya nikel yang ada di Indonesia, di mana produksi mereka itu tidak main-main, itu berkali-kali lipat dibanding produksi PT Vale. Oke, tapi sejak saya keluar resign dari PT Vale 5 tahun lalu, mereka tetap survive. Kenapa? Kalau teman-teman menelusuri kondisi finansial PT Vale sejak tahun flashback ambil 8 tahun ke belakang, datanya terbuka di IDX, teman-teman tracking tuh performance mereka itu sangat bagus. Debt to equity ratio-nya itu sangat keren. Gitu. Sehingga di turbulensi harga nikel yang sangat spike itu mereka bisa bertahan, bahkan sekarang expand ya. Nah, karena kenapa? Mereka punya daya saing terhadap biaya. Oke. Saya ada di dua industri, di industri yang sama tapi dua perusahaan yang berbeda. Jadi saya punya komparasi cost dan kemudian flow proses yang bisa saya bandingkan antara perusahaan saya sebelumnya. Benchmarknya seperti apa? Dan daya saing atau manajemen biaya itu menjadi penting. Kemudian disiplin arus kas. Oke, Anda punya profit, cost Anda bisa bagus, margin Anda bisa bagus. Tapi kalau tidak menjadi cash, sebenarnya tidak ada artinya juga. Maka disiplin cash itu menjadi penting. Caranya adalah lakukan pengeluaran modal yang terkendali, investasi yang diprioritaskan, dan yang paling penting, jika saya pemegang saham dari sebuah perusahaan tambang, yang saya harapkan apa? Dari profit company,
dari profit perusahaan. Yang saya harapkan adalah perusahaan memberikan return investasi yang bagus ke saya sebagai investor. Dalam bentuk apa? Dividen. Nah, kalau satu perusahaan neracanya bagus, kemudian cost-nya dia tidak bisa manage, cash-nya tidak ada, dia tidak bisa membayarkan dividen kepada pemegang saham. Tapi di balik itu, perusahaan juga akhirnya tidak mampu untuk membayar utang kalau misalnya dia punya utang yang gede. Kewajiban utama perusahaan membayar utang, membayar dividen, value-nya kan, nah, seperti itu. Dan kemudian yang jadi penting lagi adalah tata kelola dan kepatuhan. Ini cakupannya sangat luas. Saya cuma sedikit pengetahuan komprehensif di sini, jadi saya tidak akan masuk terlalu jauh. Tapi sekarang yang menjadi menarik, ESG itu menjadi sesuatu yang menarik. Di Indonesia ada standar baru namanya IRMA, itu sudah diadopsi oleh beberapa perusahaan tambang. Nah, IRMA ini nanti standar IRMA ini dan rating IRMA ini kedepannya itu bisa dipakai juga untuk misalnya menerbitkan bond, mencari pinjaman di investor luar negeri dan lain-lain. Hubungan antara kegiatan operasional, biaya, pajak, dan tata kelola. Nah, kalau tadi kita bicara frameworknya, supaya kita bisa bertahan nih, nah sekarang kita masuk ke sedikit teknikal atau operasional. Apa sih hubungan antara operasional, biaya, pajak, dan tata kelola? Operasional itu adalah penggerak bisnis. Produk operasional itu pasti adalah volume of production dan struktur biaya. Ya. Kalau saya balik ke itu menentukan struktur biaya. Itu adalah operasional ya. Operasional perusahaan. Untuk mereka terakhir adalah produksi, volume produksi, dan struktur biaya. Key point-nya yang ini sebenarnya, apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi di operation, itu pasti akan men-trigger angka. Orang finance pasti sudah tahu itu. Perubahan, let's say, saya sebagai di mining department misalnya, keputusan untuk menggunakan equipment dengan tonase 20 ton, kemudian ataukah menggunakan truk dengan tonase 20 ton dan truk dan tonase 80 ton, itu memberikan impact finansial sebesar apa sih terhadap P&L kita? Nah, itu harus menjadi sense sebagai seorang yang bergerak atau yang ngurusin masalah finance di sebuah perusahaan. Operation itu dia cuma taunya saya mau memproduksi. KPI saya adalah produksi. Tetapi karena KPI mereka produksi, mereka itu akan selalu melakukan inisiasi bagaimana caranya operation itu bisa mendeliver volume of production sesuai dengan target perusahaan di tahun itu misalnya. Nah, sehingga struktur biaya ini kemudian akan berdampak terhadap biaya itu sendiri. Misalnya dengan perubahan metode penambangan, maka muncul biaya penambangan. Ada biaya processing, ada biaya logistik yang semuanya akan mempengaruhi margin. Operation mempengaruhi cost. Mainan orang FP&A bukan start di sini, justru start di sini. Oke? Nah, efisiensi biaya itu akan menentukan daya saing karena di Indonesia perusahaan tambang di semua jenis tambang itu bukan hanya satu, bisa jadi puluhan atau ratusan. Key point-nya adalah biaya yang lebih tinggi pasti akan menggerus profitability, apalagi di saat harga mengalami penurunan. Nah, kalau cara operation kita mengenerate revenue, di biaya kita akan bicara profit margin. Nah, di perpajakan itu kita akan melihat seberapa besar kewajiban pajak kita terhadap negara dari profit yang kita hasilkan. Kalau boleh dibilang, pajak itu sebenarnya kan mengurangi laba ya, untuk sampai ke net income. Oke, earning before tax-nya akan berkurang karena adanya tax income dan kemudian turun menjadi net income. Apakah itu sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh perusahaan tambang ya? It's the must thing gitu. Sehingga pajak itu betul mengurangi laba, tapi di sisi lain itu memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, keterkaitan tiga ini
Kemudian semuanya dibungkus sama namanya tata kelola yang terkontrol dan berkelanjutan. Inilah yang membungkus 3 item ini. Tata kelola di sini pertama memastikan pelaporan akurat dan kepatuhan terhadap standar dan aturan. Jangan konteksnya sini bukan hanya sekedar pelaporan secara finansial ya. Kita punya standar PSAK, ya, PRS, kemudian kalau misalnya dia multinational company, ya PRS-nya juga dia punya standar di negara masing-masing yang mesti dipenuhi untuk pelaporan mereka misalnya. Cuma sekarang ya PRS diadopsi secara global ya, jadi ya, untungnya seperti itu. Kemudian pelaporan yang lain apa? Tiap tahun itu perusahaan tambahan diwajibkan untuk mengajukan namanya RKAB. Dulu 3 tahun, sekarang turun menjadi 1 tahun. Di RKAB itu pelaporannya bukan hanya berkisaran pada seberapa besar tanah yang akan saya tambang, bukan. Mereka akan bicara mengenai berapa besar pertama luasan area yang ingin kamu pakai yang mana, kemudian berapa produksi yang kamu targetkan dan di area mana aja, berapa penjualannya, berapa kosmu, berapa capexmu, kemudian juga berapa biaya maintenance-mu, dan yang paling utama juga ya berapa impact pajak atau penerimaan negara. Dan terbaru juga mereka mesti melaporkan tuh berapa TKDN-mu, berapa tingkat komponen dalam negeri yang akan kalian gunakan di operation kalian. Nah, disinilah tata kelola itu menjadi penting untuk memastikan bahwa segala hal yang kita laporkan itu adalah akurat dan sesuai dengan aturan dan men-trigger kepatuhan. Jadi bukan hanya melaporkan tapi mematuhi apa yang sudah dijanjikan. Karena contoh RKAB, RKAB itu adalah license to operate. Kalau teman-teman RKAB-nya tidak approve, tidak boleh lakukan, perusahaan tambang RKAB-nya tidak approve, mereka tidak boleh melakukan aktivitas penambangan. Aktivitas penambangan tidak boleh dilakukan, berarti tidak ada feeding terhadap plant, terhadap operation untuk smelting misalnya, dan stop produksi. Di sisi lain, tata kelola itu memastikan bahwa ya risiko keuangan, operasional, dan regulasi itu semua termanage dengan baik. Tata kelola yang kuat membangun kepercayaan dan keberlanjutan yang sifatnya jangka panjang. Itu ini hanya kesimpulan aja bahwa bukan operasi, nah ini saya lupa ganti, ini adalah operation atau operasional, men-trigger biaya nanti menentukan margin yang menghasilkan keuntungan. Keuntungan nanti ini akan memberikan kontribusi perpajakan kepada negara yang semuanya dibungkus dalam pengawasan tata kelola yang baik. Key point yang ingin saya tegaskan bahwa kinerja keuangan atau financial resilience dalam dunia pertambangan itu tidak hanya bicara aspek biaya ataupun keuntungan, tetapi ini adalah sebuah sistem yang sifatnya holistik, sifatnya terintegrasi dengan baik, dimulai dari operation hingga proses tata kelola. Kita sebagai orang finance itu kita tidak bisa bicara hanya di sini saja. Kita harus bisa paham end-to-end prosesnya, sehingga itu menjadi mandatori dan itu menjadi sesuatu yang menarik sebenarnya, bahwa keilmuan kita itu bukan hanya dibatasi dengan debit dan kredit. Ternyata tidak seperti itu ya. Keilmuan kita itu kita akan bicara mengenai aturan, kita akan bicara mengenai volatilitas harga, kita akan bicara mengenai impact finansial, kita akan bicara mengenai cost, kita akan bicara mengenai skenario analisis, kita akan bicara mengenai struktur of account dari sebuah perusahaan. Itu menjadi sesuatu yang selalu menarik. Oke, supaya tidak terlalu bosan, saya mungkin mohon izin Pak Habib, peserta kalau ada yang mau minum, mungkin sudah ada nyiapin kopi, teh di sampingnya, mungkin kita bisa memanfaatkan 1 menit ya untuk menyeruput kopi. Saya juga lagi mau teguk, mohon izin. Oke, kita masuk ke pembahasan lanjutan
mengenai struktur biaya. Kalau tadi kita bicara mengenai keterkaitan antara operasional, biaya, pajak, dan tata kelola, sekarang kita akan melihat lebih spesifik mengenai struktur biaya. Seperti yang saya bilang, seorang FP&A tidak akan bisa memahami struktur biaya kalau dia tidak bisa memahami operation. Karena operasional itu menentukan urutan biaya, itu juga menentukan driver dari biaya itu. Cost drivernya apa sih dari biaya-biaya itu? Oke, saya pengen nanya nih buat teman-teman yang sudah kuliah di akuntansi biaya. Kira-kira kalau untuk land clearing, apa sih cost drivernya? Bebas saja, tidak ada benar, tidak ada salah. Kita sharing. Ada yang satu orang misalnya yang pengen berpartisipasi, silakan open mic. Nggak ada ya? Udah. Nah, kalau Settingnya memang kebetulan webinar, Pak. Jadi cenderung nanti mungkin lewat chat aja mereka oke, bisa siap, lihat chat aja. Oke, siap. Oke. Jadi kalau di sini hal pertama yang mesti kita pahami adalah kita mulai untuk memahami kegiatan operasional perusahaan pertambangan itu. Di sini kita akan melihat sebenarnya apa sih struktur biayanya, cost drivernya apa, dan kemudian aktivitasnya apa sih sebenarnya, dan sequence-nya itu seperti apa. Setelah kita paham ini, kemudian kita akan melangkah ke struktur biaya itu sendiri. Di sudut kanan atas ini saya coba simpulkan high level activity yang ada di perusahaan pertambangan. Ini ada namanya aktivitas eksplorasi. Ini ada, dan kemudian ada development, production, dan sales. Nah, di aktivitas operation sama development, secara resiko ini adalah aktivitas yang sifatnya high risk. Exploration tahap awal sekali itu kegiatan eksplorasi itu high risk. Kenapa? Karena tingkat keberhasilan dari aktivitas ini itu sangat kecil ya. Tingkat kepastian kesuksesan itu sangat kecil. Tapi dia membutuhkan capital outflow atau capex yang sangat besar. Di tahap development dia tetap punya high risk, tetapi biasanya high risk ini sudah didukung dengan hasil dari eksplorasi sehingga tingkat kepastiannya lebih tinggi dibanding aktivitas exploration, tetapi di sini sudah membutuhkan capex yang besar juga. Kemudian dari sisi production, nah di sini kita sudah punya istilahnya operating cost, kita juga sudah menghasilkan produk sehingga akan men-trigger cash inflow dari profit. Dan sales. Nah, sales ini juga punya risiko dari marketing risk-nya ya harga tadi yang saya sebutkan. Baik, saya akan membagi dua struktur biaya pertambangan. Itu adalah pengeluaran modal atau capex dan biaya operasional atau opex. Nah, opex ini itu adalah biaya yang berulang atau recurring cost di tiap tahunnya dan berdampak terhadap profitabilitas tahunan perusahaan. Kita melangkah ke capex. Capex itu juga kalau bisa kita kelompokkan lebih utama itu ada dua sebenarnya. Ada initial capex, ada namanya sustain capex. Bedanya apa? Kalau initial capex itu sebenarnya larinya ke sini nih. Ini ke tahap awal dari sebuah produk. Sebuah aktivitas pertambangan. Kalau misalnya teman-teman akrab dengan definisi feasibility study, biasanya feasibility study itu ada step-stepnya. Feasibility study 1, 2, dan 3. Dan itu adalah proses yang berlanjut. Nah, biasanya initial capex itu ada di feasibility initial capex itu ada di feasibility 1 dan 2. Di mana di feasibility 1 dan 2 ini tingkat kepastian kesuksesan sebuah proyeknya itu belum terlalu tinggi, tapi cost-nya itu bisa sangat besar. Dan jadinya apa? Sunk cost tadi ya. Apa contoh inisial capex? Pertama ini survei, eksplorasi, ada survei geologi, ada pengeboran. Pengeboran di sini juga itu dengan pengeboran yang jaraknya misalnya dari titik bor itu cuma 200 meter, 100 meter, sampai dengan 50 meter, ya kan? Ada feasibility study. Nah, feasibility study yang saya bilang tadi, ada feasibility study, permitting, sama license.
Nah, feasibility study di sini ya itu tadi bukan hanya eksplorasi tapi juga kita sewa konsultan nih untuk mengevaluasi long term planning kita. MR itu adalah resource and reserve. Itu mengenai data berapa jumlah cadangan kita yang ada, baik itu yang sudah terbukti atau terduga. Ada yang namanya main development, pengembangan pit atau underground shaft. Nah, ini jadi komponen yang masuk ke inisial capex. Ada pembangunan pabrik pengolahan, misalnya kita mau buka pabrik mini plant gitu, mini plant untuk testing biasanya masuk ke inisial capex. Infrastruktur juga ini menjadi inisial capex kalau dia membuka lahan baru dan pembelian alat berat. Semua ini karakteristik utamanya itu adalah high upfront. Dia adalah investment yang sangat tinggi, capital outflow yang sangat tinggi di awal dan bisa jadi sunk cost. Bisa jadi sunk cost kenapa? Karena tingkat kepastiannya tadi yang masih cenderung rendah. Jadi kalau misalnya nih kita punya ekspektasi, oke, saya lagi mau mengeluarkan duit untuk melakukan studi di lahan tertentu dan saya mau studi itu nanti akhirnya menghasilkan estimasi saya ini saya dapat 1 juta ton nikel di sana. Ternyata di inisial capex itu enggak deh, cuma dapatnya 200, tidak visible ya. Udah ini jadi sunk cost bagi kamu. Ada juga sustaining capex. Nah, sustaining capex ini lebih kepada penggantian perbaikan peralatan. Misalnya nih, ada juga perluasan bendungan pengolahan air atau water treatment, pengupasan dan investasi untuk memperpanjang life of mine. Sustaining capex ini ada dua. Apakah dia mempertahankan level produksi yang sekarang atau dia melakukan ekspansi terhadap level produksi atau melakukan cost efisiensi terhadap aktivitas produksi yang sekarang. Jadi lebih kepada sustain ya. Sustain itu bertahan, tapi sustain itu bertahan bukan berarti ada di level yang sekarang. Biasanya dia tetap ya expand lah. Cost ini cost efisiensi inisiatif atau misalnya penambahan produksi dan lain-lain. Ini mengenai capex. Mengenai OPEX, ya tentunya balik lagi ke yang tadi ya, flow mining yang tadi. Kita punya biaya penambangan atau biaya ekstraksi, meliputi pengoboran atau blasting, peledakan, ada hauling, dan pemuatan dan pengangkutan, bahan bakar, tenaga kerja yang berkaitan langsung dengan aktivitas penambangan, biaya bahan, dan lain-lain. Ukuran biaya penambangan atau ekstraksi ini biasanya dilihat dari berapa jumlah tonase yang ditambang. Unit cost-nya dihitung dari unit dolar per metric ton produk biasanya, biaya penambangan. Terus processing. Nah, kalau contoh PT Vale itu selain dia menambang ore, dia memproduksi nikel matte ya, ada processing-nya. Nah, di sini dia akan bicara mengenai berapa biaya crushing misalnya, ada reagent atau bahan kimia yang dibutuhkan untuk sampai ke nikel matte, biaya energi misalnya, pengolahan air, tenaga kerja dan pemeliharaan pabrik. Nah, triggernya apa? Dia ada ore grade atau nickel grade dan juga ada recovery rate. Ini key point dari biaya pengolahan. Kita punya biaya penambangan, kita punya biaya pengolahan di OPEX. Apalagi kita punya biaya pengupasan. Ini biasanya di open pit ya. Land clearing tadi yang saya bilang. Nah, di sini dia melihatnya key point-nya itu adalah stripping ratio. Stripping ratio itu adalah rasio antara produk terhadap sampah yang dihasilkan, antara production quantity dibagi dengan waste atau sampah. Nah, waste itu ini, kita punya overburden dan kita punya coal. Berapa tanah yang mesti dikupas itu adalah sampahnya dan ini adalah produknya. Total antara sampah dan produk itu namanya disebutnya dengan TMM atau total material move. Oke, nah, rasio antara produk kita dengan sampah yang dibuang ini itu dinamakan stripping ratio. Nah, kenapa ini mesti menjadi sesuatu yang men-trigger juga atau key point dari pengupasan ini? Karena ini yang menentukan cost-nya. Biasanya kalau kita orang finance akan melihat nih, untuk melihat historical cost sangat susah kan? Ya udah, sensitif kita melihat berapa sih stripping rasiomu. Kalau stripping rasiomu sama, costmu kok bisa naik gitu misalnya atau bisa turun misalnya. Nah,
itu men-trigger kita untuk mendapatkan sense of finance-nya. Biaya logistik, mau tidak mau, lokasi yang tambang yang jauh membutuhkan logistik juga yang besar. Yang lain ini berkaitan dengan regulasi, ingat, tata kelola yang baik, maka kita mesti membayar royalti atau biaya lain ke pemerintah. Royalti itu biasanya dalam bentuk persentase terhadap pendapatan perusahaan. Terus ada biaya sewa lahan, ada levy yang mesti kita bayar, sama biaya ekspor kalau dia mengekspor produknya. Biaya energi ini lebih spesifik, biasanya perusahaan itu melokalize cost-nya ke mining sama biaya energi. Biaya energi ini karena biasanya biaya energi ini mengkonsum sekitar 20-40% dari operasional cost-nya. Maka mereka akan mengisolate sendiri cost ini untuk dianalisa lebih dalam, karena impact terhadap margin juga sangat besar. Apa aja biaya energi itu ya? Bahan bakar, kemudian spare part bisa masuk ke biaya energi situ. Bulk material, contoh misalnya batu bara, ore, sulfur, silika, high sulfur oil. Sekarang, salah satu tantangan perusahaan yang memproduksi MSP ya, itu salah satu produk turunan dari nikel, itu adalah dengan naiknya harga sulfur yang gila-gilaan. Sulfur itu mengkonsumsi sekitar 30% OPEX mereka. Nah, harganya sekarang itu jam sangat tinggi, sehingga itu menjadi suatu hal yang mesti diperhatikan. Struktur biaya inilah yang kemudian nanti menjadi penting, menjadi trigger yang akan mempengaruhi cost analysis kita. Yang lain ini SG&A, dan kemudian lingkungan dan rehabilitasi. Masih bisa mengikuti? Atau butuh ngopi lagi? Lanjut ya. Dikit lagi. Oke, sekarang apa sih rule of finance? Ini satu hal yang juga diminta oleh tim. Jadi saya pengen perlihatkan dua hal penting yang dimiliki oleh yang mesti dimiliki oleh yang mesti dipahami lah oleh kita semua. Pertama, peran personal keuangan atau role of finance itu ada. Pertama, peran analitikal. Di sini peran ini dipastikan kita bisa memahami dan menjelaskan bisnis kita. Mulai dari perencanaan keuangan dan peramalan atau forecasting, analisa kinerja, baik itu antara budget dan actual. Kemudian setelah kita melakukan analisa antara budget dan actual, kita melakukan analisis. Jadi bukan hanya menampilkan selisih plus minusnya, tapi kita harus bisa menjelaskan analisa itu apa yang menjadi trigger, apakah ada volume trigger, apakah di-trigger oleh harga, apakah di-trigger oleh biaya, apakah di-trigger oleh perubahan kebijakan yang ini gitu. Oh, sorry. Kayaknya terlepas ya. Oke, balik. Bisa lihat screen saya? Aman. Oke, sip. Jadi ini ya, pertama peran analitikal dalam hal perencanaan, budgeting, forecasting, variance analysis, explaining the variance, sampai dengan identifikasi resiko. Kalau misalnya ada perubahan foreign exchange ya, atau sensitivity biaya dan harga. Fokus dari peran analitikal ini adalah mengubah data itu menjadi insight atau wawasan. Jadi kita bekerja dengan data dan menjelaskan data itu. Setelah kita menjalankan peran analitikal, peran selanjutnya yang kita miliki adalah peran strategis. Nah, apa peran strategis kita? Adalah mengubah insight atau wawasan tadi itu menjadi action. Actionnya apa? Pertama, kita menjadi business partner atau kemitraan dengan operation dan manajemen. Nah, dulu saya di PT Vale saya jadi business partner costing untuk misalnya maintenance department untuk mining dan processing plant. Nah, tugas saya adalah mendampingi mereka untuk memahami cost mereka, memberi penjelasan kenapa cost mereka spike, apa inisiasi cost efisiensi yang bisa dilakukan. Kemudian satu di sisi juga kita bisa mengalokasikan mengguide manajemen untuk mengalokasikan capex itu supaya lebih besar kan impact nanti ke cash. Manajemen arus kas dan pengambilan keputusan.
Ini keterampilan utama yang mesti dimiliki oleh kita, khususnya yang di FP&A ya, Financial Planning Analysis. Pertama, ini tidak boleh lepas. Fondasi kuat kita ada di accounting dan financial statement. Kita harus bisa memahami laporan laba rugi, bukan hanya angkanya, tapi bagaimana dia terbentuk, memahami neraca, bagaimana neraca yang bagus, yang solid, dan memahami arus kas. Kenapa kasnya bisa bertambah dan berkurang? Dan paling utama, mengetahui seperti apa kinerja yang baik itu. Fondasi ini tidak boleh lepas. Yang kedua, kita mesti memahami bisnis tadi, yang saya bilang tadi. Hubungan antara angka dan aktivitas bisnis itu seperti apa. Dan memahami sebenarnya bagaimana bisnis itu berjalan. Semua kita bisa, semua ini di-trigger oleh ini. Dan kalau keduanya kita tidak paham, ya udah, wassalam. Ini tools, ya. Tools ini wajib. Apalagi sekarang dengan perkembangan AI, itu semakin masif gitu. Nah, tools ini yang bisa kita pakai misalnya Excel, BI, kita ada Power BI atau Tableau, nah itu teman-teman bisa pakai ERP, SAP, Prontici atau Kingd, dan kemudian juga bisa mengubah data dari insight menjadi visual yang jelas. Misalnya aplikasinya kita pakai ThinkCell. Analytical atau pemodelan, kita lakukan skenario dan sensitivity analysis. Ini keterampilan utama yang mesti kita punya. Tidak boleh lepas adalah communication. Saya kadang mendapati kelemahan kita sebagai orang finance adalah kita jago untuk membuat variance analysis, tapi saat bercerita mengapanya itu kadang gagap-gagap. Nah, communication, influencing, dan storytelling itu menjadi penting. Karena angka itu tidak bisa bicara sendiri. Angka itu mesti dijelaskan. Oke? Jadi menjelaskan insight dengan jelas dan kemudian membantu manajemen untuk pengambilan keputusan. Ini keterampilan utama yang mesti kita miliki. Oke? Ada gambar yang bagus yang saya dapat di LinkedIn dari Eric Littman mengenai apa sih career roadmap yang teman-teman mesti miliki. Semua terangkum di sini. Ini semoga bisa menjadi gambaran utama buat teman-teman. Ingat, profesional FP&A atau rule finance yang lain pun, yang hebat tidak hanya melaporkan angka, tapi bagaimana bisa menginfluence untuk pengambilan keputusan. Setelah kita paham tadi keterampilan yang kita miliki, kemudian ini adalah roadmap-nya, terakhir. Saya kira ini slide 2 terakhir. Persamaan yang menjelaskan segalanya. Teman-teman yang basicnya finance, area kita tidak jauh dari aset, liability, equity. Betul nggak? Pernah nggak kita keluar dari 3 ini? Tidak ya. Tapi menariknya di situ. Pemahaman terhadap 3 item ini, yang dari dulu formulanya ini aja, ternyata kalau kita expand lebih luas, ternyata itu pengetahuannya dan keilmuannya sangat tidak terbatas. Banyak hal ternyata. Everything a company own must come from something. Balance kan. Anda punya aset, dari mana aset itu dapat? Apakah dari utang atau ada chip in modal? Modal Anda bertambah dari mana gitu? Apakah dari liabilitasnya yang berkurang mengenerate equity yang nambah atau gimana? Semua ada di sini. Nah, pengetahuan ini yang saya bilang tadi itu menjadi menarik saat kita melingkan 3 laporan ini. Kita punya income statement. Apa sih? Ini adalah laporan menunjukkan financial performance dari spesifik period company. Purpose-nya apa? Apakah perusahaan itu bisa make money atau lose money? Situ kelihatan dari income statement-nya. Oke? Time-nya over period time. Balance sheet, apa yang dihasilkan di income statement pasti akan mempengaruhi balance sheet-nya. Dia di balance sheet ini ya income statement pasti lainnya ke retained earning kan, laba, retained earning, udah lainnya ke situ. Tetapi ada bagian penting lain yang terpengaruh dari income statement, apa cash flow. Kadang
Kalau diskusi saya dengan teman-teman yang di finance juga ya, apalagi orang-orang luar non finance yang kemudian ingin belajar finance, mereka tuh fokusnya ke income statement. Kalau misalnya net profitnya bagus, dia bilang, oh ini perusahaannya bagus ini. Padahal tanpa kita sadari ada satu item penting yang terlupakan, dan rekonsiliasinya sebenarnya harus ke situ. Perusahaan yang sehat, perusahaan tambang yang sehat, yang punya balance sheet yang bagus, itu kita harus melihat cash flow-nya. Karena at the end semua operation harus dibiayai dengan cash. Dengan cash, kalau dia cashnya jelek maka ya udah tidak apa, ya nothing lah. Oke, cash flow yang bagus, summary dari cash inflow dan cash outflow. Kenapa saya bilang cash flow menjadi penting? Cash flow from operating itu sebenarnya adalah turunan dari income statement, dari EBITDA, itu turun menjadi cash flow from operating. Setelah itu dia akan bicara cash flow from investing. Capex-nya dibiayai dari situ. Setelah dia membiayai capex-nya, dia akan menghasilkan namanya free cash flow. Free cash flow ini nanti akan memberikan kontribusi terhadap kewajiban dia, misalnya untuk membayarkan utang atau kewajiban ke pemegang saham untuk memberikan dividen. Jadi kalau saya sebagai investor, saya akan melihat free cash flow-nya. Dan saya akan melihat EBITDA-nya. Saya tidak akan melihat net income karena di net income itu udah ada faktor lain. Saya lebih lihat ke EBITDA-nya. Kalau cash flow saya akan melihat dulu elemen operating cash flow-nya. Kalau operating cash flow-nya negatif tapi cash-nya bertambah, dia ngutang nih. Kalau dia ngutang terus, pasti debt to equity ratio-nya akan tinggi, dia akan ketiban beban bunga dan lain-lain. Oke. Nah, ini adalah ini balik lagi, ini saya dapat di LinkedIn, teman-teman bisa follow LinkedIn-nya dia. Ini menunjukkan bagaimana keterkaitan antara 3 laporan ini dan sangat menarik. Pekerjaan saya juga larinya ke sini. Kalau saya bikin skenario analisis atau financial modeling di perusahaan yang sekarang, pasti kita akan melihat elemen-elemen di sini gitu. Bagaimana free cash flow-nya, bagaimana dia memanage free cash flow, kemudian apa lagi elemen, bagaimana dia memanage AP AR-nya, working capital, bagaimana dia memanage working capitalnya, bagaimana dia memanage AP-nya, bagaimana dia memanage AR-nya, bagaimana dia memanage inventory-nya, dan bagaimana cash-nya tergenerate. Di slide terakhir ini saya cuma akan memberikan poin penting. Pertambangan itu adalah suatu usaha yang peluang tinggi, risiko tinggi. Kinerja keuangan terhubung dari operasional, biaya, laba, pajak, tata kelola. Ketahanan finansial itu tunjukkan dengan neraca yang kuat, daya saing biaya, dan juga disiplin arus kas, serta tata kelola yang baik yang mengcover 3 ini. Keuangan memainkan peran penting karena dengan menganalisis kinerja hingga mendorong pengambilan keputusan. Keuangan adalah mitra. Keuangan ini artinya finance ya, finance team ini menjadi penting untuk menganalisa kinerja untuk pengambilan keputusan dan keuangan yang sebagai mitra partner dari perusahaan. Peluangnya buat teman-teman selalu ada, baik itu di industri pertambangan sebagai profesional di bidang keuangan, akuntansi, pajak, konsultan. Oke, ini berita-berita yang menurut saya juga menjadi pentingnya. Contoh misalnya kayak kebijakan perubahan HMA untuk nikel akan men-trigger harga yang tadinya contoh ini limonite harganya di bawah Chevrolet tiba-tiba naik banyak. Kemudian bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia mendelay mining royalty yang nanti men-trigger juga biaya royalty di perusahaan, dan shock oil ya, harga komoditi yang spike dan lain-lain. Ini satu contoh di perusahaan bagaimana pengaruh harga komoditas mempengaruhi harga saham, tapi lihat di bawah, bottomnya, labanya naik signifikan karena boom komoditi. Ini adalah bukti nyata salah satu industri yang ada di Indonesia, dan komoditinya tim spesifik, kayaknya cuma dia yang sekian, dan terima kasih teman-teman. Semoga saya tidak melewati waktu jatah saya. Dan saya kembalikan ke Pak Habib. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Harfiadi atas materinya yang sangat menarik tentang pengelolaan tambang dan peluang-peluang masa depannya dan juga beserta tantangan-tantangannya. Ya, kita langsung saja beralih ke pemateri kedua kita,
yaitu dengan materi yang insya Allah juga akan tidak kalah menarik, yang akan disampaikan oleh Pak Afandi F. Mansur, selaku GM Holding PT Repapes Great River, yang juga bergerak di bidang pertambangan. Ya, silakan Pak Afandi. Baik, terima kasih banyak Pak Habib atas waktunya. Tadi Pak Harfiadi sudah menyampaikan materi yang sangat komprehensif. Pak Harfiadi mengirimkan materinya itu hari Selasa atau hari Rabu ya. Selasa atau hari Rabu, dan saya baca dari slide pertama sampai slide akhir. Yang saya pikirkan kemudian saya mau akan menjelaskan apa dengan materi sudah selengkap itu. Jadi istilahnya apa yang disampaikan tadi Pak Harfiadi memang sudah sangat-sangat lengkap, dan betul-betul bahasa kita daging semua untuk menjadi salah satu referensi dan guidance untuk para financial planning analyst khususnya di industri tambang ya. Saya pernah bercakap-cakap dengan beliau ketika awal-awal pertama di Jakarta. Dia sampaikan seringkali tanda kutip bersitegang ya dengan bagian teknik dan bagian lain-lain, karena kukuhnya beliau mempertahankan berkaitan dengan goals pertambangannya ya, goals finance-nya ya di bidang di industrinya di PT Vale ya. Dan terkadang itu membuat apa namanya antara knowledge, subjektivitas dan objektivitas terkadang agak butuh win-winnya. Itulah tadi mungkin yang dibahasakan dengan perlunya tetap pengkomunikasian ya. Di salah satu slide-nya beliau tentang bagaimana mengkomunikasikan goals dan ide ataupun strategi finance kita kepada pihak-pihak selain di luar kita gitu kan. Nah ini memang finance suatu sisi yang sangat sering ditempa dan diuji untuk di-challenge dari pihak-pihak lainnya terkait masalah pengaturan cash flow kita dengan goals-goals tadi. Mungkin itu berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Pak Adi tadi. Kemudian kita juga tadi istilahnya tidak berani juga mengingatkan beliau tentang waktu meskipun sudah lewat, karena memang materinya sangat baik, sangat positif untuk kemudian menjadi bahan pengetahuan bagi kita semua. Jadi saya menyimak beliau. Mungkin saya ketika menyampaikan materi ini melihat dari perspektif lain apa yang eh, mungkin menjadi satu pembuktian dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak Harfiadi. Kalau dari materi yang saya sampaikan mungkin bisa ditunjukkan, sudah muncul Mbak Dea. Ya, jadi ini materinya tentang financial landscape mining industry. Ya, jadi saya mencoba memberikan gambaran secara umum ya berkaitan dengan apa yang menjadi potret dari mining industry berdasarkan survei yang dilakukan oleh PwC di tahun 2025 dalam laporannya Mine Industry 2025. Silakan lanjut. Ini agenda pembahasannya. Kita bicara tentang financial performance, kemudian financial report landscape, mining ratio, dan investment strategi. Lanjut. Nah, ini laporannya PwC tahun 2025 ya, yang saya coba kasih insight ya berkaitan dengan bagaimana sih industri keuangan di bidang tambang yang memang kalau kita lihat potretnya dari tahun ke tahun relatif stuck, bahkan boleh jadi kalau saya membahasakan dan melihat data-datanya itu defensif sekarang ya, sangat-sangat defensif karena melihat situasi yang tadi disampaikan oleh Pak Harfiadi, sangat banyak uncertainty-nya, sangat banyak volatilitasnya, sangat banyak intervensinya, dan high risk-nya makin tidak terkendali saat-saat ini, sehingga mungkin perusahaan-perusahaan tambang itu kemudian mencoba wait and see lagi ya, karena berpotensi berkaitan dengan resiko finance mereka ya. Kalau kita lihat dari laporannya PwC itu mengatakan bahwa dari tahun 2023 ke tahun 2024 itu pendapatan dan EBITDA masing-masing perusahaan itu turun 3% dan 10% ya. Jadi pendapatannya turun 3%, EBITDA-nya turun 10%. Sedangkan di sektor emas, karena sektor emas sempat naik harganya, itu kenaikan harga emas itu sebesar 15%,
berimplikasi pada kenaikan 32% ya sebagai hasil dari operating leverage-nya. Jadi kenaikan biaya berdampak pada turunnya EBITDA margin dari 24% menjadi 22%. Ya, kemudian disampaikan di situ juga bahwa peningkatan belanja modal emas dan distribusi kepada pemegang saham juga menutupi penurunan yang dialami perusahaan non emas. Lanjut. Nah, ini survei kinerja keuangan perusahaan tambang global. Jadi yang disurvei ini ada 40 perusahaan, top 40 perusahaan tambang global, mining global. Dan 3 diantaranya saya lihat dari daftar listnya itu ada di Indonesia. Ya, ada salah satunya Aman Mineral Indonesia, ya, yang baru jadi perusahaan terbuka. Kalau kita lihat strukturnya seperti ini, gambaran revenue-nya ya dari tahun ke tahun naik turun karena volatilitas itu, ya. Tapi pada 4 tahun terakhir mungkin agak sedikit ada tren positif, meskipun terkadang juga turun, dan tren positif ini dipicu oleh kenaikan harga emas dalam 3 tahun terakhir. Jadi kalau kita lihat yang orange itu karena ada emas di situ, sedangkan di tahun-tahun sebelumnya itu gabung antara emas dengan mining sektor lainnya. Terakhir di tahun 2024 itu di angka 680 sekian miliar US dollar. Ini bisa kita lihat gambarannya, bagaimana EBITDA-nya juga yang trennya naik turun karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Artiadi, volatilitasnya dari segi harga, dari segi kuantitas, ya. Kemudian kalau misalkan lagi booming komoditi, dia akan sangat-sangat naik, ya, sangat-sangat positif. Tapi begitu dia istilahnya lagi low season, dia pasti akan mengalami juga tren penurunan yang sangat signifikan, ya. Jadi seperti itu. Kita juga lihat dari data ini, ya. Kita lihat ada gambaran tentang dividennya juga yang diberikan, ya, capex-nya juga, ya, tadi dibahas juga oleh Pak Arifyadi tentang capex, tentang itu, dan memang kita lihat sektornya relatif tidak bisa diprediksi, ya, tidak bisa diprediksi tentang trennya karena ini mengikuti dengan permintaan. Jadi dia tidak mengikuti hukum ekonomi yang mengatakan bahwa supply creates its own demand, ya, bahwa setiap kita menawarkan sesuatu, setiap kita memproduksi sesuatu maka akan ada permintaannya. Tidak, justru istilahnya ini terkadang tidak bisa kita prediksi bagaimana dengan tren ataupun pola permintaannya. Lanjut. Nah, ini kita lihat tentang survei itu secara lebih spesifik. Ini di laba rugi, kita lihat di laba rugi itu tren pendapatannya kalau kita lihat perubahannya itu dari 2023 ke 2024 praktis mostly indikatornya itu dari revenue, EBITDA, profit and loss itu negatif. Ya, ada penurunan. Ya, dari 2023 2024. Kemudian PBC juga kasih semacam prediksi di 2025 seperti apa gambarannya untuk berkaitan dengan potensi kinerja keuangan dari segi laba rugi di tahun 2025. Ini yang saya bilang tadi sangat-sangat defensif. Kalau kita misalkan lihat impairment charge, ya, dari 14 dia upayakan di tahun 2024 itu 10. Depreciation charge dari 51 dia upayakan di 2024 itu 47, ya. Operating expense dari 656 ke 674 ini yang naik nih, ya, naik nih operating expense, ya, 3%. Naik 3% dari periode tahun sebelumnya. Tapi di 2025 kita lihat estimasinya atau prediksinya PwC dia agak sedikit tidak bergerak, ya, dari 674 ke 673. Tapi praktis dari statistik yang lain itu praktis relatif stuck. Kalau kita lihat trading revenue-nya dia hanya plus 1%, ya, pergerakannya. Dari 163 ke 178, ya. Berarti ada pertambahan 5 miliar US dollar di tahun 2003 dari 40 perusahaan ini aja. Lanjut. Ini kita lihat dari sisi balance sheet, ya. Di sisi balance sheet ini sangat-sangat tergambar juga sisi sisi stucknya, ya, sisi penurunannya, sisi menjaganya cash flow perusahaan dari
masing-masing perusahaan mining company global tersebut ya. Kita lihat dari sisi kas tidak bergerak terlalu banyak dari 2023 ke 2024, uangnya 124, kemudian jadi 131, inventory-nya menurun ya. Receivable juga minus menurun ya. Ya. Kemudian order current asset juga negatif ya, berarti bertanda bahwa ada pergerakan terkait aset tersebut ya untuk kemudian digunakan. Kemudian dari segi non current asset kita lihat ada yang plusnya ya, sebagian besar investment pinjaman meningkat di situ. Kalau kita lihat karena hutang, kemudian order non current asset juga, total non current asset. Tapi praktis kita lihat total asetnya tidak bergerak terlalu banyak dari 1244 ke 1251 untuk 4 perusahaan global top mining global company ini. Lanjut. Ini kalau kita lihat dari sisi kewajiban nih. Tadi kan dikatakan bahwa bisnis mining ini kan uncertainty, sangat-sangat uncertainty. Karena dia uncertainty, ya perusahaan-perusahaan mining biasanya menjaga agar jangan sampai hutangnya itu bisa meningkat sangat-sangat pesat dan tidak terkontrol. Karena kan kalau misalkan ada pembayaran pokok dan bunga secara teratur, kemudian pendapatannya tidak bisa kita prediksikan dengan tepat, itu akan jadi bukan hanya masalah di cash flow, tapi masalah di reputasi. Ini yang dicoba akan sangat-sangat selalu dijaga oleh perusahaan-perusahaan berskala global untuk menjaga reputasi perbankannya, kemudian menjadi track record positif bahwa mereka kemudian bisa bergerak pada masa-masa yang akan datang. Kita lihat dari sisi mining, rata-rata juga negatif. Rata-rata negatif ini kan mungkin kalau pembacaan saya karena mereka berupaya menyelesaikan kewajiban-kewajiban mereka ya supaya tidak terlalu terjebak dengan bunga bank tersebut, bunga permodalan tersebut, dan mungkin memperkuat untuk permodalan internalnya dalam rangka bisa lebih ekspansif dalam kegiatan-kegiatan perekonomian mereka, kegiatan-kegiatan ekonomi mereka. Ya, kita lihat juga dari segi net asset tadi ya. Kalau kita lihat dari total liabilities juga menurun ya, dari 637 ke 629, negatif 1%, tapi dari segi net asset yaitu positif 3%. Sangat-sangat tipis pergerakannya. Ya, meskipun dia istilahnya apa namanya high modal tadi seperti yang disampaikan oleh high investment ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, tapi signifikansinya dalam tren tahun-tahun terakhir ini agak sedikit menjaga diri, lebih mengawas diri, lebih berhati-hati berkaitan dengan uncertainty di level global ya, dan mungkin di domestik dari masing-masing perusahaan-perusahaan tambang tersebut. Lanjut. Nah, ini dari segi cash flow. Ya, kita lihat dari segi cash flow, seperti yang saya sampaikan tadi juga, praktis dari segi cash flow juga, penerimaan yang masuk juga praktis tidak terlalu signifikan kenaikannya ya. Ya, tidak terlalu signifikan dari misalkan operating cash flow tadi seperti yang disinggung oleh Pak Harfiadi, cuma naik dari 140 ke 143. Kemudian PwC yang memprediksikan 2025 cuma 140. Ya, sangat-sangat konservatif untuk ya prediksinya ke depan. Ya, pembelian properti, plant dan equipment ya untuk investment ini itu cuma dinaik atau turun 1% ya, dari 89 ke 88. Jadi praktis tidak terlalu, istilahnya tidak terlalu ekspansif, tidak terlalu apa namanya gerasa gurusu sekarang perusahaan-perusahaan mining industry untuk kemudian mencoba bergerak dalam uncertainty dan situasi kepemimpinan global yang rentan dengan apa namanya konflik ya. Nah, sehingga kemudian kalau kita lihat free cash flow-nya ada kenaikan dengan proses efisiensi yang mereka lakukan tadi. Kita lihat di laba rugi dan yang lain-lain itu efisiensinya di cash ada kenaikan dari free cash flow mereka dalam penggunaannya dari 51 ke 55 tadi ini. Ya. Dividen paid juga tidak terlalu bombardir lagi seperti yang dulu-dulu karena misalkan ada cash flow bagus kemudian diberikan pengembalian kepada pemegang saham ya, ini kita lihat turun dari 65 ke 62, bahkan tahun 2025 diprediksikan turun menjadi 59 ya. Nah, yang jadi menarik bagi saya adalah kenaikan order financing cash flow ya, jadi pembiayaan ya.
Nah, ini dari tahun 2023 yang cuma 1, kemudian naik jadi 7 di 2024. Berarti ada kenaikan 700%. Tapi diprediksikan turun lagi di 2025. Ya. Kemudian kalau kita lihat endingnya, bottom line-nya, itu kita lihat ada penurunan ya, penurunan dari segi net cash flow dari -17 ke -2. Artinya apa? Cash flow-nya betul-betul dijaga, jangan sampai terlalu terserap untuk hal-hal yang bisa membebani keuangan perusahaan untuk menjaga financial resilience-nya tadi. Lanjut. Ini potret yang istilahnya bisa jadi gambaran kita apa namanya tentang landscape tersebut, di mana pentingnya kita menjaga ketahanan keuangan dan melihat itu dari perspektif laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan-perusahaan global. Saya cuma sedikit menyinggung lagi tadi, ini masalah ratio sudah disampaikan oleh Pak Harfiadi. Mungkin poin saya di tadi tentang quick ratio. Quick ratio ini adalah salah satu rasio yang sangat penting ketika kita melihat laporan keuangan perusahaan mining, seberapa mampu dia membiayai hutang jangka pendeknya ya, karena ini kan sangat liquid ya, sangat liquid, pendapatannya begitu istilahnya dibayarkan, itu praktis memang dananya sangat besar, sehingga betul-betul alokasinya betul-betul tepat dan bisa dialokasikan secara proporsional untuk kepentingan operasional perusahaan. Jadi kalau kita lihat quick ratio-nya itu, ya quick ratio itu berarti harus di atas 1. Jadi uang yang kita punya itu dengan kewajiban jangka pendek yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 tahun, itu praktis harus lebih banyak uang kita dibandingkan kewajiban kita. Makanya itu rata-ratanya 1. Ya, rata-ratanya harus di atas 1. Ya, kalau kita lihat standarnya yang kita lihat di data yang saya dapat, Rio Tinto itu 1,17, kemudian British Petroleum itu di 1,22 untuk quick ratio-nya ya. Jadi dia punya cadangan cash flow bisa menutupi ketika istilahnya mereka membayar jangka pendek, hutang jangka pendek mereka dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian di operating profit margin, ini adalah gambaran rasio untuk menggambarkan bagaimana perusahaan bisa memanage cost-cost mereka di tengah volatilitas pendapatan mereka. Ya, karena ini kan bisa diprediksikan bahwa cost itu kan mungkin ya, sangat-sangat mungkin relatif fix. Sedangkan pendapatan ini terkadang tidak bisa kita prediksikan harga dan kuantitasnya. Sehingga ini operating profit ini mencoba melihat gambaran finance, manajemen, direksi untuk bagaimana mengatur strategi untuk menjaga operating profit marginnya berada pada level positif atau mungkin pada level-level yang sangat optimal. Ya, kalau kita lihat gambarannya Rio Tinto itu bisa sampai 29,12 di operating profit marginnya dan BHP di 43,75%. Ya, terakhir mungkin berkaitan dengan salah satu rasio strategis untuk jadi penggambaran itu di return on equity. Jadi tentunya ketika pemodal atau pemegang saham menaruh investasinya di perusahaan, dia berharap berapa sih yang saya dapat dari saya taruh uangnya atau saya taruh uang tersebut, saya taruh modal tersebut di perusahaan tersebut. Harapannya tentu lebih tinggi dari bunga bank, lebih tinggi dari bunga deposito, lebih tinggi dari sukuk, ya misalkan seperti itu, sehingga tentu harus punya margin imbal balik, imbal hasil yang istilahnya menggiurkan ya di atas rata-rata yang istilahnya mereka dapatkan di sektor-sektor yang konservatif balik modalnya. Jadi kalau misalkan cuma 5%, 6%, orang akan berpikir, ngapain saya taruh di industri tambang yang beresiko tinggi, mending saya taruh di tabungan aja, mending saya taruh di deposito, saya duduk ongkang-ongkang kasih, saya dapat 6% gitu kan. Atau saya istilahnya taruh aja di Adaro kasih saya dividen 12% misalkan, saya tidak perlu capek-capek gitu kan. Jadi memang sektor tambang ini harus sektor yang betul-betul punya sesuatu yang stimulus sangat-sangat menjanjikan di atas rate-rate yang sudah dijanjikan oleh perusahaan-perusahaan yang ada saat ini. Ya, makanya kalau tidak mengherankan ini harus di atas 12%, harus di atas 20% ya. Seperti kalau kita lihat di Rio Tinto dia 12,17%, kemudian di BHP dia di 21,51%. Standar industri kalau kita lihat di data yang saya dapat itu dia 12,17%. Ini data untuk 2024 ya, per September 2024 kalau saya searching. Lanjut. Nah, ini kemudian mungkin saya agak sedikit bicara lagi tentang investment strategi ya, investment landscape ya, karena ini kan memang salah satu hal-hal yang membuat kita perlu tidak masuk ke dalam sektor pasar modal, sektor pertambangan ya, mining industry, karena ini kan tadi resikonya high risk memang high return, tapi kalau misalkan
kita tidak hati-hati, yang kita dapatkan cuma resikonya aja, returnnya tidak ada sama sekali ya. Karena dunia tambang itu dunia yang sangat boleh dibilang buas, bahkan ada anekdotnya dari 10 pemain yang istilahnya bermain di dunia tambang, 9 adalah penipu katanya. Jadi memang harus hati-hati makanya di dunia tambang. Makanya investment landscape-nya itu perlu kita pahami dengan sebaik-baiknya, karakternya, profil assessment-nya harus kita pahami dengan sebaik-baiknya agar tidak terjerembab dana kita di situ gitu kan. Ya. Pertama mungkin dari investment landscape kita lihat economical momentum ya. Economical momentum adanya permintaan pasar global ya. Saya ingat sekali ya ketika zaman mahasiswa itu saya selalu bertanya-tanya kenapa lahan konsesi Vale di Pomala ataupun di Morowali itu tidak dioptimalkan dengan lahan konsesi yang seluas itu. Padahal itu kan sudah istilahnya di demo mahasiswa berulang kali, di demo masyarakat berulang kali, tapi Vale pun tidak bergeming untuk mengoptimalkan alat tersebut, ya, mengoptimalkan lahan-lahan yang diberikan pemerintah seperti itu. Pertanyaan saya terjawab ketika misalkan saat ini momentumnya adalah momentum mobil listrik. Mobil listrik butuh yang namanya komoditas nikel, ya, komoditas nikel. Sehingga kemudian kenapa hari ini baru kemudian PT Vale Indonesia Tbk kemudian jor-joran untuk melakukan investment di daerah-daerah lahan konsesinya, baik itu di Morowali maupun di Pomala dalam beberapa tahun terakhir ini sangat-sangat intensif ya, bagaimana supaya momentum itu jangan hilang ya, karena kalau hilang mungkin beralih lagi teknologinya, beralih lagi dengan kebutuhan komunitas yang lain untuk bahan baku kayak industri misalkan kayak mobil dan sebagainya. Jadi economical momentum sangat penting di dunia tambang ya. Kemudian tadi ada domestic regulation ya. Jadi terkadang ada kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Misalkan waktu zamannya Pak Jokowi ada hilirisasi pabrik, pemilik itu tidak boleh istilahnya langsung trading ke luar negeri, tapi harus diolah dulu di Indonesia ya supaya istilahnya lebih optimal. Tapi ada cerita menarik dengan dunia pasar saat ini bahwa ternyata ketika dibangun smelter hari ini di beberapa tempat ya, yang membangun smelter itu, ternyata mereka sekarang pusing tentang bagaimana mendapatkan bahan baku nikel untuk smelter mereka ya. Karena semakin banyak smelter kan berarti semakin banyak semakin banyak kebutuhan untuk sebenarnya nikel ya. Tapi kemudian ternyata pabrik-pabrik smelter ini berkeluh kesah karena susah mendapatkan untuk bahan baku nikel untuk dia olah untuk kemudian dia jual ke luar negeri. Ini salah satu potret yang membuat investasinya sudah besar-besaran di Indonesia, tapi kemudian nikelnya tidak ada untuk diolah, nikelnya tidak ada untuk dijual. Padahal mereka sudah harus membayar besar untuk investasi tersebut. Ya, jadi ini salah satu potret yang tadi dibilang high investment-nya, high risk-nya sangat besar dan sangat-sangat terikat dengan regulasi. Belum tadi seperti yang disampaikan Pak Raffiadi, adanya nanti Badan Pengatur Pengelola Bahan Komoditas Tambang, ya, itu kan sangat sensitif bagi perusahaan-perusahaan tambang karena mungkin harganya akan diatur, kuantitasnya akan diatur. Ya, saya semalam bicara dengan orang yang merasakan pahitnya dulu Badan Pengelola Cengkeh. Badan Pengelola Cengkeh, waktu tidak ada Badan Pengelola Cengkeh, dia bisa menjual cengkehnya itu dengan harga 80 USD ya, 80 USD ya, kemana-mana dan sebagainya. Tapi begitu ada Badan Pengelola Cengkeh, itu harganya drop sampai 13 USD. Bayangkan jatuhnya, dropnya itu harga gara-gara adanya Badan Pengelola Cengkeh ketika itu. Ya, sekarang agak naik lagi nih dengan tidak adanya lagi Badan Pengelola Cengkeh, agak naik lagi harga cengkeh. Kita tidak tahu seperti apa komoditas nanti untuk nikel dan tambang akan seperti apa trennya ya berkait dengan ini. Tadi juga sudah disampaikan tentang high investment, high risk ya, nilai investasinya besar dan berisiko tinggi. Karena nilai investasinya besar, ini perspektifnya memang harus jangka panjang, tidak istilahnya harus berprinsip pelari maraton, harus jangka panjang kita berpikirnya melihat investasi ini. Bukan dari sprinter yang hari ini kita mau investasi, hari ini kemudian kita balik modal dengan cepat. Memang harus istilahnya berpikir dalam jangka panjang dan tumbuh berkesinambungan ke depan. Nah, ini juga ada satu isu di investment landscape tentang merger acquisition dan local partner ya. Local partner ini salah satu isu juga yang sangat-sangat sensitif di dunia investasi pertambangan karena memang harus melibatkan orang-orang lokal dalam hal pemberdayaan ekonomi lokal ya, dalam hal bagaimana pertumbuhan dan pemerataan ekonomi bisa berlangsung dengan baik. Karena memang mencari mitra lokal, mencari mitra strategis yang bisa diajak kerjasama dengan frekuensi yang sama, dengan cara pandang yang sama ya. Tadi berpikir jangka panjang itu tidak mudah. Orang yang mau berpikir jangka panjang, mitra yang mau berpikir jangka panjang itu terkadang
kayak mencari jarum di lubang jerami. Jadi memang effortnya untuk cari mitra lokal itu sangat susah ya seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita tahu ada beberapa case yang kemudian mitranya itu kemudian pecah kongsi ya. Ada banyak kasus-kasus tambang yang pecah-pecah kongsi karena misalkan tidak berjalannya hubungan ataupun pengambil alihan. Saya pernah dengar satu kisah menarik tentang sebuah perusahaan energi yang kemudian hanya dibeli dengan $1 pada last minute terakhirnya karena gara tidak tercapai kesepakatan ataupun berkaitan dengan proses bisnis mereka yang tidak berjalan dengan baik dengan mitra mereka ya. Kemudian sekarang ada tren transisi energi hijau ya, karena berpikir berkesinambungan, orang sudah melihat untuk bagaimana kita mencoba punya istilahnya perusahaan-perusahaan yang lebih berorientasi, lebih tidak menggunakan energi-energi yang istilahnya tidak terbarukan. Makanya kayak Indika Energi itu berpikir untuk ada punya divisi investment lagi tuh dia, mereka harus investment lagi. Kalau kita lihat laporan keuangan Indika Energi itu udah merah-merah lagi tuh ya, ibaratnya yang membuat dia istilahnya tidak tampak menarik bagi orang-orang yang berpikir jangka pendek ya. Tapi orang-orang yang berpikir jangka panjang mungkin akan sangat menarik untuk Indika Energi ya. Seperti itu. Lanjut. Halo lanjut. Satu lagi. Sebelum ini. Oke, ini investment strategi tadi. Oke, investment strategi tadi seperti yang dibilang tadi ada mungkin berkaitan strategi investasinya. Pertama yang paling penting mungkin dipikirkan tentang investment goal ya. Jadi dari investasi yang kita mau tanamkan itu berapa sih istilahnya ekspektasi yang kita mau harapkan, ROI-nya berapa ya? Berapa nilainya, apakah sebanding dengan investasi kita. Seperti yang tadi, kalau mau yang kecil-kecil aja, mending taruh di bank ya, 3%, 4% clear. Atau taruh di saham-saham tertentu yang kasih dividen besar, taruh di Pegas, taruh di Adaro, taruh di Bukit Asam, itu sudah di atas 10% tuh kan. Jadi kalau misalkan tidak sebesar itu, mending, karena ini kan harus ada kerja keras, ada effort ya. Kemudian harus disesuaikan dengan strategi corporate, ya, harus disesuaikan dengan strategi corporate. Yang menarik misalkan kalau dalam konteks Adaro ya, Adaro itu gara-gara dia istilahnya punya strategi corporate yang semakin spesifik dan semakin berbeda tiap tahun, dia sampai pecah perusahaannya. Untuk yang perusahaan yang tidak istilahnya tidak hijau, dia mungkin tak masih taruh misalkan PT Adaro ya, PT Alam Resources dan sebagainya. Tapi untuk yang sisi hijaunya dia sudah punya perusahaan sendiri. Sisi yang istilahnya mineralnya dia sisi punya perusahaan sendiri. Berarti dia punya goal-goal spesifik untuk berkaitan dengan strategi mining industrinya ya. Dan kalau saya lihat itu perusahaan-perusahaan Adaro, apa itu Adaro Mineral maupun Adaro AAD, Adaro Tamu Indonesia ataupun Alamtri, Adaro aslinya yang sejak awal itu semua pendapatannya sangat selalu positif ya. Jadi cukup menarik ya untuk kemudian karena dia kan recurring income, ada permintaan khusus dan spesifiknya. Kemudian yang kedua adalah market condition ya, pastikan berinvestasi dalam kondisi pasar yang bersahabat lagi bagus lah ya. Terakhir kemudian fokus pada dana internal ya, ini salah satu strategi investasi yang istilahnya saya lihat menjadi pilihan perusahaan-perusahaan mining industry ya kalau saya lihat. Karena ada satu penelitian yang saya baca, itu penelitian di tahun 2024 juga, 2024-2023, dari 25 perusahaan yang di TBK yang kemudian diteliti oleh salah satu dosen di Universitas Jambi, itu rata-rata memilih dana internal karena itu tadi ketidakpastian. Mereka agak-agak khawatir ketika jatuh tempo, kemudian dananya tidak siap untuk istilahnya membayar pokok dan bunga perbankan. Leveraging teknologi, ya teknologi mewujudkan efisiensi ini sekarang sudah mulai banyak teknologi yang berkaitan dengan tambang yang memastikan bahwa mineralnya, jangka panjangnya, kesinambungannya itu berlangsung dengan lama, itu sangat dibutuhkan dalam rangka investment strategi. Jangan sampai kita investasi sudah sangat besar, tapi kandungan ataupun kadar tambang di perusahaan di wilayah itu zonk ya, ataupun istilahnya cuma misalkan 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun ke depan ya. Jadi memang betul-betul kekuatan teknologi sangat penting. Kemudian real time reporting dan data analitik ini sangat penting dalam rangka pengambilan keputusan. Tadi disampaikan oleh Pak Harfiadi, kita sebagai financial planning analysis, semuanya dari data harus menjadi insight. Dulu kan kalau kita belajar statistik, dari data menjadi informasi. Ini tadi saya dapat ilmu baru lagi. Dari data harus menjadi insight.
karena setelahnya harus jadi pengambilan keputusan seperti itu. Kemudian yang terakhir, professional talent ya. Ini professional talent harus penting bagi para perusahaan-perusahaan mining industry karena berkaitan dengan investasi yang akan mereka harapkan bisa mereka dapatkan dari tahun-tahun ke depan. Saya rasa itu mungkin sedikit dari saya ya sebagai pelengkap dari apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Afandi atas materi yang menarik untuk melihat kondisi pertambangan hari ini dengan pendekatan helikopter view, memadukan beberapa laporan dari lembaga-lembaga konsultan dan lembaga-lembaga think tank internasional, hingga kita bisa memahami tantangan dan peluang di sektor industri tambang di Indonesia. Baik, mungkin terakhir eh, saya mungkin akan membawakan materi singkat sekaligus juga memperlihatkan dalam konteks penambangan di Indonesia ini Adindra Office di mana perannya. Silahkan Mbak Dea. Atau saya saja kali ya. Oke, tolong di full screen. Ya baik, sebagai penutup mungkin saya juga lebih kepada merangkum dan memposisikan diri di mana sih ruang-ruang yang bisa kita bertumbuh bersama dalam konteks era industri hijau dan ekonomi sirkular, meskipun juga sebagaimana disampaikan dua pemateri tadi, tambang juga tetap ya, bisa atau next. Oke, ya sedikit latar belakang saya juga kebetulan berkaitan dengan socio-environmental accounting, ESG and sustainability governance, juga public sector accountability dan governance. Nah, hal ini kemudian membuat kami di Adindra, next Mbak Dea, juga paham bahwa beberapa bisnis itu pasti membutuhkan sentuhan ataupun pendekatan yang spesifik untuk mengawalnya dapat menjadi atau dapat hidup di era yang sudah mulai peralihan ini, yaitu mengarah ke eh, fokus keberlanjutan sebagaimana yang tadi dibahasakan oleh dua pemateri sebelumnya. Kalau kita bisa lihat secara prinsipil, ada dua ya jenis industri sebenarnya. Kalau yang kita umumnya tahu, bisnis yang bisa diperlihatkan di layar bagian atas, take, make, and dispose. Jadi ada yang diambil, lalu dibuat, diproduksi, dan akhirnya akan menjadi limbah ataupun emisi. Dan ini umumnya paradigma industri lama, termasuk pertambangan. Sebagaimana dibahasakan oleh pemateri pertama dan pemateri kedua, bahwa hari ini semua mulai melihat ke mode yang di bawah, yang hijau atau model sirkular. Kondisi ini kemudian menuntut investor, para pelaku bisnis, bahkan pemerintah untuk bertransformasi. Karena ada tekanan publik yang begitu kuat untuk melihat bagaimana keberlanjutan ekologis itu tetap dipertahankan, dan akhirnya nanti keberlanjutan ekologis tadi itu bisa setara atau bahkan melampaui solvabilitas finansial perusahaan-perusahaan. Seperti yang tadi kita belajar dari konteks Vale, mereka kemudian hari ini sudah menjadi salah satu primadona dalam konteks untuk mendapatkan instrumen investasi hijau, karena memang benar mereka menjadi salah satu industri perusahaan yang menjadi percontohan penerapan circular economic seperti ini. Sehingga orientasinya bukan hanya sampai di akhir tambang, namun bagaimana tambang tersebut setelah tidak ditambang lagi tetap bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.
Next. Next, Mbak Dea. Nah, akhirnya karena sorry, terlalu cepat. Kembali, kembali. Nah, akhirnya seperti yang saya katakan tadi, melanjutkan para pemateri, fungsi-fungsi yang awalnya kelihatannya kemarin itu ekstraktif atau hanya seperti merusak alam ataupun meminggirkan isu-isu sosial dan lingkungan itu kemudian mendapatkan momentum untuk berbenah. Karena tadi tekanan publik ini sudah semakin sadar akan keberlanjutan lingkungan, maka lembaga pemeringkatan, lembaga pembuat standar, lembaga pemerintah itu kemudian eh, mem- mendorong agar semua industri yang tadi tanda kutip ekstraktif agar dapat lebih sustainable, agar dapat lebih hijau. Nah, akhirnya muncul kebutuhan-kebutuhan profesi baru. Nah, ini mungkin cocok untuk teman mahasiswa. Kita mulai mengenal yang ada disebut kebutuhan asesmen LEAP atau Locate, Evaluate, Assess, Prepare, dan mitigasi resiko lingkungan dalam ekstraksi sumber daya alam. Dalam konteks perkebunan, ya mulai akuntansi tidak lagi hanya menghitung menghitung debit kredit, tapi mulai menghitung bagaimana modal-modal natural itu diperhitungkan untuk mendapatkan manfaat ekonomis masa depan. Ya, maka kita misal dengar proyek-proyek karbon, perdagangan karbon, ya itu termasuk sebenarnya turunan dari kebutuhan-kebutuhan ini. Akibat tadi tekanan publik yang sudah sadar akan kepentingan keberlanjutan. Lanjut, eh, melihat diri kita sendiri mulai dari lingkungan organisasi terkecil yaitu rumah, kita sudah mulai melihat juga industri-industri baik bergaya startup ataupun bergaya konvensional mulai fokus ke isu recycle dan manajemen limbah, bahkan beberapa bisa menukarkan dirinya dengan GoPay, OVO, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh kebutuhan profesi pun akhirnya mulai muncul, yaitu misalnya evaluasi inventaris logam ataupun hal-hal yang dapat di recycle lebih lanjut. Dan terakhir ya, tadi core dari ekonomi sirkular adalah hadirnya infrastruktur baru yang terkait ekonomi sirkular, maka muncul eh, profesi-profesi seperti material flow cost accounting, profesi yang dapat melacak emisi, sehingga tadi ujungnya nanti memang laporan keuangan itu tidak hanya menjadi simbol bagaimana uang itu generate, bagaimana profit di generate, tapi bagaimana pengelolaan lingkungan itu juga terjadi di suatu industri. Next, next. Nah, akhirnya memang kita berada pada fase dunia yang baru, yang membutuhkan kolaborasi lintas disiplin. Karena tidak mungkin akuntansi bisa menjelaskan segalanya, ataupun tadi teknik bisa menghitung segalanya. Maka di tengah-tengah, ya isu ini lebih kepada mengapa saya menggunakan istilah environmental management accounting, karena lebih mengarah ke fungsi internal perusahaan itu sendiri. Jadi perusahaan ini kan tiap perusahaan punya core, punya value yang berbeda-beda, maka ketika terjadi pertemuan antar kebutuhan tadi, maka mereka akan punya profesi atau kebutuhan-kebutuhan unik yang sangat ditentukan oleh bagaimana mereka beroperasi, mau di perkebunan, mau di tambang, ataupun tadi di industri-industri yang baru tumbuh seperti recycle industry dan lain sebagainya. Nah, contoh misalnya dari sisi akuntansi dan keuangan, akan banyak dibutuhkan alumni-alumni akuntansi yang memahami carbon ledger, atau bagaimana perhitungan karbon, pelaporan ESG, bagaimana 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 mengauditnya atau melakukan asuransinya, dan bagaimana kita melakukan alokasi modal-modal hijau tadi ya, yang berangkat dari konsep natural accounting capital. Dari teknik ataupun sains ya akan terjadi pertemuan, akan dibutuhkan alumni-alumni teknik untuk menganalisis kelayakan teknologi, life cycle assessment, bagaimana mencegah polusi, dan desain ekologis yang nanti ujungnya akan melahirkan juga penilaian cost dari segala aktivitas yang terjadi di perusahaan.
baik dalam konteks cost hari ini maupun cost yang akan datang. Dan dari sisi hukum dan ilmu sosial, ya tentu karena bagaimanapun tadi, sebagaimana yang dijelaskan oleh pemateri kedua, tambang itu bergerak di ranah tapak, ranah masyarakat. Maka pasti sedikit banyak akan terjadi konflik dengan masyarakat, ada yang pro, ada yang kontra, adanya aspirasi dari bawah, maka isu-isu bagaimana pengelolaan konflik, pengetahuan atas konteks sosial kultural masyarakat, dan bagaimana mematuhi regulasi itu menjadi hal yang juga sangat dibutuhkan oleh industri ekstraktif tadi yang sudah mengarah ke hijau. Next. Nah, maka dalam konteks ini ya Adindra juga hadir. Jadi dalam sekedar informasi Bapak Ibu sekalian ya dalam konteks Indonesia perusahaan-perusahaan yang secara prinsipil itu sangat terkekang atau berada dalam kotak peraturan yang sangat rigid itu baru perusahaan yang listing di bursa. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang belum listing di bursa ada beberapa peraturan yang mungkin saja mereka memang tidak terlalu wajib untuk memenuhinya. Nah, untuk itu Hadindra hadir. Hadindra bisa memberikan misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang baru mau bangun atau masih ke skala kecil dan sebagainya, ya kami bisa membantu mendampingi dari sisi bagaimana strategi finansial manajemennya, bagaimana pola pelaporan reporting ESG-nya yang mulai dari yang paling sederhana sampai misalnya harus mengikuti GRI atau IFRS, standar-standar yang terkini. Juga mungkin bisa menjadi melihat lebih dari strategi lanjutan seperti dengan rekanan-rekanan kami di industri-industri yang baru tumbuh ini bisa membangun atau menjadi eh, teman atau menjadi konsultan dalam konteks melihat menjadi advisor dalam konteks ekonomi sirkular, limbah, bagaimana implementasi manajemen finansial kontrol tadi, material flow cost accounting tadi sehingga cost bisa tetap ditekan tapi tetap juga berkelanjutan. Mengetahui pajak-pajak apa saja yang berkaitan dengan isu-isu keberlanjutan itu juga bisa menjadi eh, fokus kami. Juga termasuk melihat strategi natural capital ataupun carbon capital yang akan menjadi dolar baru atau dolar hijau baru di masa depan. Termasuk ketika misalnya ingin take a leap atau naik tingkat, ya untuk mempersiapkan audit readiness untuk asuransi, baik dari penjaminan berbasis tadi standar GRI atau POJK, ya tentu itu bisa eh, kami juga bantu. Jadi itu mungkin dari Adindra sebagai penutup untuk menjembatani kedua pemateri tadi. Saya kira demikian dari kami. Terima kasih. Ya silahkan next Mbak.